Selamat siang. Hari ini kita mulai perkuliahan Matematika 3. Jadi untuk itu, sebelum memasuki perkuliahan, saya beri informasi kuliah yang perdana ini ya. Mata kuliah Matematika 3 ini dengan kode 14331048, semester Gasal 2021-2022, jumlah SKS-nya 3 SKS, dan dosen pengampunya adalah saya sendiri, Widya Nursianto. Ya, emailnya adalah widyanursianto@gmail.com, dan HP saya adalah 081591202220. Ya, apa itu Matematika 3 dan kenapa Anda harus belajar tentang matematika ini ya. Jadi mengapa perlu belajar Matematika 3? Yaitu melatih berpikir dan benar logis. Jadi karena belajar matematika ini diberikan persoalan-persoalan yang Anda bisa berpikir sehingga benar logis ya. Nah, dengan demikian, akibat Anda menguasai tentang konsep-konsep matrik dan determinan serta vektor, maka Anda bisa membuat penyelesaian persoalan-persoalan ya yang ada di teknik mesin ya. Jadi berbagai peristiwa yang ada permasalahannya di teknik mesin, Anda bisa selesaikan dengan matematika ini ya. Jadi matematik merupakan dasar dari teknologi. Tidak ada permasalahan teknologi satupun yang tidak bisa diselesaikan oleh matematika ya. Nah, sehingga dengan belajar matematika Anda bisa mengaplikasikan dan mempermudah penyelesaian masalah yang ada di dalam keteknikan ya. Nah, itu mengapa Anda belajar Matematika 3 yang kita akan fokus kepada matrik, determinan, dan vektor ya. Nah, silabusnya kita bagi menjadi 7 pertemuan sebelum UTS, yaitu pertama adalah minggu pertama hari ini adalah membahas tentang matrik ya. Jadi notasi dan operasi matrik hari ini, bab 1 dari buku yang satu, tapi boleh yang lain ya. Jadi waktunya sudah ada di sini sebelah kanan. Dan yang kedua tetap matrik, yang ketiga determinan, yang keempat sistem persamaan linear ya. Jadi ada 2 pertemuan untuk sistem persamaan linear dan tentang vektor di bidang dan di ruang ya. Ini silabus 7 pertemuan sebelum UTS ya. Selanjutnya setelah UTS ada 7 juga, yaitu tentang ruang vektor ya, terus ruang hasil kali dalam, transformasi linear, dan ruang Eigen ya. Jadi ini waktunya nanti belum saya tentukan, nanti setelah UTS jadwalnya akan saya berikan ya. Baik, itu silabusnya. Nah, sekarang apa yang akan menjadi komponen penilaian Anda sudah memahami mata kuliah Matematika 3, yaitu ada 3 komponen yang dinilai ya, yaitu Anda mengerjakan tugas nilainya 25% ya, sedangkan UTS 35% dan UAS adalah 40%, jadi totalnya 100. Nah,
ini akan dirinci seperti ini ya. Jadi capaian pembelajaran itu adalah dibagi dengan 5 ya. 5 ini nanti komponen 5 inilah nanti akan terinci di dalam hasil akhir nilai Anda di SIAK ya. Jadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pertama itu tentang matrik dan determinan. Itu instrumen untuk penilaiannya yaitu ada tugas mandiri 2,5%, tugas kelompok 2,5%, UTS 15%. Jadi ini matrik dan determinan. Nanti ada soal di dalam UTS ya. Juga demikian CPMK 2 tentang sistem persamaan linear ini UTS 5%, tugas kelompok 2,5 dan tugas mandiri 2,5 ya. Jadi ada 5 ini CPMK 1 sampai 5 dengan rincian yang seperti ini. Anda bisa pelajari sendiri, yang totalnya adalah 100%. Jadi nanti di dalam penilaian akhir di SIAK itu adalah CPMK 1 itu Anda dapat berapa, nanti dijumlahkan, hasil akhirnya adalah penjumlahan semua ya. Itu sekitar Anda tahu bahwa komponen yang akan dinilai akhir perkuliahan adalah rinciannya seperti ini ya. Selanjutnya buku acuan, ada 3 buku acuan, yaitu Elementary Linear Algebra ya, edisi 10 dari John Baylor and Son. Itu ya, ini bahasa Inggris ya. Bisa Anda pelajari dengan rincian yang sudah tadi di silabus ada. Juga yang kedua adalah karangan David Poole, judulnya adalah Linear Algebra Modern Introduction ya. Jadi ini boleh Anda pakai, tapi Anda kalau kesulitan dalam bahasa Inggris ya Anda boleh menggunakan yang buku ajar aljabar linear dari STT Telkom karangan Julian Sibarani. Ini Anda bisa download di Google ya, bisa Anda cari ya. Jadi kalau Anda mau belajar serius ya ketiga-tiganya Anda punyai. Tapi kalau Anda sekedar memahami belajar matematika ya boleh pakai Julian Sibarani ya. Nah, karena ada penilaian kerjasama kelompok, maka ada 9 kelompok yang masing-masing kelompok itu anggotanya 5 ya. Jadi di dalam kelompok ini karena jumlah peserta mata kuliah matematika 3 itu adalah 47 ya, 47 ya, benar 47, maka ada 9 kelompok, yang 2 kelompok ini anggotanya lebih dari 5 tambah 1 ya masing-masing. Jadi 9 kali 5 adalah 45 ditambah 2 adalah 47 ya. Jadi masing-masing kelompok ini ada nama-namanya, silahkan Anda kontak untuk membuat tugas kelompok masing-masing ya. Jadi tugas kelompok ini akan dikumpulkan pada akhir perkuliahan, yaitu pertemuan ke 15 ya. Ya, ini di sini pertemuan ke-15 ini Anda menyerahkan hasil tugas kelompoknya. Nanti ada di bagian belakang juga ada ya. Jadi apa yang harus dilakukan dalam tugas kelompok, yaitu yang pertama, setiap kelompok membuat 5 PPT
Nah, kalau ada itu animasi yang sesuai dengan CPMK 1 tentang matrik dan determinan dan seterusnya, ya Anda baca apa itu CPMK 1 sampai 5 ini ya. Jadi setiap kelompok harus membuat masing-masing CPMK ini satu PPT ya. PPT itu sebisa mungkin ada animasinya seperti apa ya. Nah, setiap PPT diberi contoh pemakaian untuk penyelesaian masalah dalam teknikan mesin ya, kalau bisa ya, sebisa mungkin ya. Kalau nomor 3 adalah PPT-nya harus Anda jelaskan secara narasi, menjelaskan topik bahasanya dalam video ya, yang Anda bisa upload ke YouTube. Jadi Anda nanti diserahkan itu adalah link YouTube-nya saja. Jadi ada 5 link YouTube dari setiap kelompok ya. Dan keempat, karena ini adalah kerjasama tim, maka pembagian tugasnya harus rata, terlihat rata. Kalau tidak, ya saya nggak tahu, kasihan ya yang kerja keras mendapat nilai yang sama dengan yang tidak bekerja sama sekali. Nah, bagaimana caranya? Ya saya akan mendengar, atau pembagian tugasnya itu ada yang narasinya, kan ini ada 5 PPT, jadi masing-masing orang atau kelompok itu masing-masing anggota kelompok itu harus menerangkan satu PPT ya. Oke, itu strateginya terserah Anda semua bagaimana, dan ada yang tim leadernya sehingga bisa membagi tugas yang merata ya. Ini untuk tugas kelompok ya. Jadi di dalam isi perkuliahan yang memakai LMS ya, itu saya ada memberikan label ya, memberikan label pertama mata kuliah itu. Dalam setiap pekan itu ada uraian mata kuliah yang kita akan bahas ya, dan saya juga membuatkan video pembelajaran ya, itu yang saya buat link YouTube-nya sehingga Anda bisa mendengarkan penjelasan saya di video pembelajaran ya. Selain itu saya juga lampirkan PPT kuliahnya yang tidak ada suaranya ya. Untuk mendengarkan suaranya Anda harus buka di link YouTube-nya ya. Nah, sebisa mungkin kalau Anda belum jelas akan mudah mendapatkan penjelasan kalau Anda bertanya di diskusi atau forum diskusi ini. Nanti akan dijawab oleh teman-teman yang sudah memahami, atau kalau belum komplit akan saya tambahin, atau kalau ada yang memang membuat pencerahan yang semua setuju. Jadi dalam forum diskusi ini bukan berdebat saya yang menang gitu ya, tapi mencari hal-hal yang valid ya, yang benar-benar sudah benar ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kalau Anda dianggap masuk atau mengikuti perkuliahan, Anda harus mengisi daftar hadir dengan mengirimkan file identitas, yaitu kartu mahasiswa atau kartu penduduk atau SIM ya. Itu salah satu Anda boleh pakai ya sebagai bukti bahwa Anda memang belajar di situ ya. Tapi sebenarnya ya daftar hadir ini hanya untuk mendikte lihat apakah Anda memang berada di dalam LMS ya. Jadi Anda boleh
mengirimkan ini sesuai dengan jadwal. Kalau kita mulai jam 1 maka berakhir setengah 4, jadi Anda bisa memulai kirim itu pukul 1 sampai pukul setengah 4 ya. Anda boleh kirim kapan saja dan tidak terikat waktunya, asal jangan sampai sebelum, karena sebelum tidak akan bisa mengirimkan file, atau setelahnya itu akan terdeteksi bahwa Anda terlambat ya. Jadi kalau terlambat Anda dianggap tidak masuk ya. Jadi sebisa mungkin Anda kirimkan cepat-cepat, dan Anda bisa meninggalkan perkuliahan tidak masalah ya, karena perkuliahan ini tidak mengharuskan Anda serius duduk seperti kuliah yang biasa bertatap muka, tapi seyogianya ini adalah membuat Anda mandiri belajar ya. Tapi mandiri belajar, kalau tidak mengerti bertanyalah di forum diskusi ya. Jadi ini yang ada di dalam setiap pekan perkuliahan ya. Juga ada tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini saya tidak setiap akhir perkuliahan itu saya berikan tugas, tapi hanya 2 kali ya, sebelum UTS dan sebelum UAS. Jadi tugas mandiri itu Anda kumpulkan pada saat UAS atau pada saat UTS ya. Jadi tugas mandiri itu mencakup dari semua materi UTS dan semua materi UAS ya. Jadi tugas mandiri saya tidak setiap perkuliahan ada PR, tapi setiap akhir akan ujian itu bahannya keseluruhan akan saya buat PR-nya, supaya paling tidak Anda sudah bisa mempelajari soal-soal yang semua materi yang ada di sebelum UTS atau sebelum UAS ya. Tugas mandiri seperti itu. Nah, tugas kelompoknya itu pada pertemuan akhir ya, itu ada pertemuan ke-15. Jadi ini tugas-tugas kelompok dan tugas mandiri yang Anda kumpulkan pada saat, kalau mandiri pas UAS dan pas UTS, sedangkan ini sebelum UAS ya. Pertemuan ke-15 adalah pertemuan terakhir, Anda diminta untuk mengumpulkan tugas kelompoknya, yaitu 5 PPT sesuai dengan CPMK masing-masing ya. Nah, sampai di sini penjelasan saya dalam persiapan Anda mengikuti perkuliahan jarak jauh dengan LMS ya. Jadi demikian, selamat mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 sebelum UAS. Terima kasih.